warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabu bikallah mazikirami farzi wahilal karami summa habibil mustafa adenani ilahi anta maksudi warido kamali. Berjumpa kembali bersama saya pemirsa. Di sini kembali lagi kita mengadakan podcast tanya jawab dengan salah satu ikhwan pilah dari Tarekat Naksabandia Indonesia yang berada di sini, yaitu ada Nek Wadi juga, dan di sini ada Ustadz Kak Alimron. Jadi di sini saya sedang berada di Semendo, daerah Semendo. Semendo itu kalau pemirsa ingin tahu di daerah Muara Enim atau lebih tepatnya Sumatera Selatan untuk provinsinya ya. Nah, jadi di sini saya akan melakukan perkenalan tentang Tarekat Naksabandia Indonesia melalui Iwan Pila yang notabene ada di Tarekat Naksabandia Indonesia. Untuk waktu dan tempat silakan Pak Ustadz. Boleh untuk memperkenalkan diri dulu. Ini dari nama, umur, dan apakah memiliki istri dua kan, atau berpoligami kan, atau bagaimana kan, bolehlah untuk dikenalkan dulu. Ya, nama saya Ali Imran, tempat tinggal di Pulau Panggung, Sumatera Barat. Untuk umur saat ini? Umur saat ini sudah 50 tahun. Sudah 50 tahun. Dan saya memiliki keluarga dan 4 orang anak. 4 orang anak. Istri cuma satu ya Kak. Jadi di Tarekat Naksabandia ini tidak boleh memiliki istri lebih dari satu. Jadi untuk selanjutnya Kak, jadi saya panggil Kakak aja ya. Jadi begini Kak, untuk asal muasal kita kok bisa kenal dengan Tarekat Naksabandia itu bagaimana ceritanya? Ya, kalau dari segi pengenalan, mulai dari masih bujangan, artinya kami sudah kenal dengan Toreko. Sudah kenal dengan Toreko ya. Ya, jadi pada tahun 90-an, saat kami masih belajar di Bandung, itu kami sudah kenal dengan namanya Toreko Qadiriyah Naksabandia, yang saat itu diasuh oleh Abu Hanum atau Sohibullah Batajul Arifin. Begitu. Nah, jadi di kelompok-kelompok mereka itu kadang-kadang saya lihat mereka itu di masjid-masjid itu setiap habis sholat mereka kemudian memisahkan diri dan berzikir, berzikir Nabi Isbat. Nah, tetapi saat itu belum begitu mendalami dan belum ada keinginan untuk berbaiat, karena saat itu dalam pikiran kita itu Toreko itu begitu berat. Begitu. Nah, beratnya dari mana? Dari segi artinya ketertiban. Bagaimana kita harus tertib melaksanakan ibadah syariat secara sempurna dengan baik. Kemudian ditambah dengan wirid yang zikir, itu juga sangat panjang. Kadang-kadang mereka itu sampai menghabiskan waktu. Jadi memang itulah kegiatan-kegiatan di dalam Tarekat Qadiriyah Naksabandia. Pada tahun 2000 kami juga berkumpul dengan Tarekat Syadziliyah, itu tepatnya di daerah Bukit Kemuning. Itu ada paman kami yang membina di sana Tarekat Syadziliyah, yang pusat mereka itu adalah di Kota Agung, di daerah Tanggamus. Begitu. Ya. Dan saat itu juga saya belum dibaiat. Belum juga ikut berbaiat ya, tapi untuk mengenal Toriko itu sudah dua Toriko sudah ya. Itu Toriko yang mutabar ya. Yang mutabarah, dan kami sudah sempat artinya ikut majelis di sana kan. Tetapi Allah belum mengizinkan untuk ikut Toriko di sana. Kemudian pada tahun 2012 kami pindah ke daerah peninjauan Oku dan Komping Ulu, tepatnya peninjauan. Kami diperkenalkan dengan saudara pilah kami bernama Sudirman. Kemudian kami bercerita tentang Toreko dan dia mengenakan Toreko Naksabandia. Nah, di saat itulah kami tahun 2012. Tahun 2012 kami sudah berkecimpung ikut berbaiat di Tarekat Naksabandia ini. Begitu. Jadi asal muasalnya itu dari Kak Sudirman tadi ya? Sudirman tadi. Dia sudah terlebih dahulu itu mengenal. Kenapa Kak kok di Tarekat sebelumnya itu kan Kakak belum ada niatan ya untuk gabung atau berbaiat? Kalau gabung kan sudah gabung Pak ya. Nah, tapi kenapa kok di Tarekat Naksabandia ini begitu dengan Kak Sudirman itu Kakak ini mau berbaiat?
Itu kalau dilihat secara rasional kita, secara kita logika, itu kesempatan saja. Kesempatan. Sebab Thariqah Syadziliyah saat itu sebenarnya saya sudah dianjurkan untuk berbaiat, tetapi tempatnya jauh. Dan kami yang harus datang ke tempat guru. Oh begitu. Guru. Nah, di sini waktu di Ugan itu kami guru yang datang membayar para murid-murid. Nah, di sini ada kesempatan. Jadi kemudahan bagi kami mendapatkan ilmu Thariqah itu. Nah, sedangkan pengalaman-pengalaman Thariqah itu memang sudah banyak kami membaca buku-buku tentang Thariqah. Bahkan artinya sempat membaca buku-buku tentang Thariqah yang berkaitan dengan wukuf kolbi misalnya, wukuf zaman, wukuf adat itu sudah kami kenal sebelum kami berthariqah. Yang hakikat dan ma'rifatnya sudah kami pelajari dari berbagai macam buku-buku yang kami pelajari. Tetapi di saat itu artinya kita belum mengambil sanad, belum mengambil sanad keilmuan itu. Dan sebab itu ada apa namanya, setelah kita kenal dengan ilmu ini baru kita mempelajari, mencari artinya guru yang untuk apa namanya membayarkan atau mentalkinkan daripada Thariqah ini. Oh begitu. Perjalanan. Untuk selanjutnya Kak, saya ingin menanyakan bahwasanya di Thariqah Naqsabandiyah Indonesia ini notabene kan sudah lama ya, dari 2012 ya. 2012 sekarang 2024. Berarti itu sudah 12 tahun ya. 12 tahun lebih kurang. Jadi sekiranya Kak, dalam berthariqah Naqsabandiyah ini apa sih yang Kakak tuh rasakan? Apakah timbul kenikmatan atau bagaimana yang membuat begitu lama bertahan? Sebenarnya semua orang umat Islam ini seharusnya belajar thariqah. Karena di dalam agama Islam itu terdiri dari 3 rukun. Yang pertama rukun Islam, yang kedua rukun iman, yang ketiga yang dianjurkan oleh Nabi di dalam beribadah itu namanya ihsan. Ihsan. Rukun Islam adalah perbuatan, gerak dan ucapan kita. Rukun iman diyakini dengan hati kita. Ihsan itu di saat kita beribadah, sebagaimana Nabi mengatakan, sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, apa ihsan itu? Kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah, beribadah menyembah kepada Allah seakan-akan engkau benar-benar melihat Allah itu. Tetapi apabila kau tidak melihatnya, yakinlah bahwa Allah melihatnya. Nah, di saat ini hasilnya ihsan, artinya untuk mencapai titik puncak kepada ihsan, artinya kesempurnaan di dalam kita menghadap kepada Allah itu perlu juga ada perpaduan di antara rukun iman dan rukun Islam. Nah, inilah yang kita kaji di dalam thariqah. Di dalam thariqah ini artinya yang dikaji adalah rukun qalbi. Jadi kalau kita beribadah ada namanya rukun qalbi, ucapan. Rukun fi'li, perbuatan. Artinya di dalam gerak kita beribadah ada ruku dan sujud, itu namanya perbuatan. Sedangkan ucapan itu adalah bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat. Rukun qalbi adalah kita ihsan. Ihsan artinya menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejauh-jauhnya tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Semua orang yang Islam itu harus berthariqah walaupun thariqahnya apa saja. Karena di dalam Islam itu apabila kita cuma belajar Islam saja, artinya di sini tidak mempelajari rukun qalbinya, maka akan ngambang. Nah, di sini artinya pentingnya kita berthariqah tadi agar kita benar-benar menyembah Allah itu secara zahir dan batin. Secara zahirnya kita seperti misalnya sholat, zahir kita menghadap ke arah Ka'bah, bergerak dan berucap, tetapi hati kita menghadap kepada Allah. Ini penting. Nah, yang harus benar-benar itu ya. Jadi hati kita tidak menghadap ke Ka'bah karena kita tidak menyembah Ka'bah. Iya, benar. Oleh sebab itu makanya kita harus berthariqah untuk mencapai ini supaya tidak berangan-angan. Makanya kita mengambil thariqah yang mu'tabarah, yang harus artinya diturunkan secara turun-temurun mulai dari Rasulullah sampai kepada guru-guru kita yang sekarang ini. Nah, itulah yang tentang thariqah. Jadi kami mengajak dan menghimbau bagi yang ingin benar-benar beribadah kepada Allah itu, carilah thariqah. Karena thariqah ini adalah mujahadah batinnya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu lebih kurang dari itu. Makanya di dalam hal ini bukan masalah
kita lama atau tidaknya kita bertoriko, tetapi apa namanya, seberapa dekat hati kita kepada Allah setelah kita bertoriko. Itu. Jadi kesimpulannya itu pemirsa bahwasanya ada sesuatu itu yang tidak bisa kita gapai kalau kita tidak bertoriko. Ya. Jadi itu hukumnya sebenarnya wajib teman-teman. Karena apa? Karena kita itu kan nantinya itu pasti menghadap kepada Tuhan. Dan kita itu harus dibekali dalam kita menghadap kepada Tuhan tadi. Dan untuk saya jelaskan kembali ya, di sini yang bersama saya ini Kak Ali Imron ini itu salah satu tokoh agama yang disegani di Semendo ini. Dia berdomisili di Pulau Panggung. Nah, dan juga sering disebut Ustadz ya, Ustadz Kak Ali Imron. Karena apa? Karena memang betul-betul Kak Ali Imron ini memang sudah banyak pengalaman, sudah banyak mencari-cari dan juga belajar dengan berbagai macam toriko yang mungkin ilmu syariatnya itu sudah baik lah. Dan ternyata menurut beliau pun itu kita harus tetap bertoriko, Pak ya, masih tetap harus bertoriko walaupun kita ada sumber-sumber informasi yang lain, begitu Kak ya. Betul. Jadi masih tetap harus bertoriko teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, daripada kita membuang waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apa salahnya kita untuk mencoba lebih mengenal kepada pencipta kita melalui toriko ya. Toriko itu toriko yang mutabar. Nah, jadi untuk pesan-pesannya ada mungkin Kak disampaikan Ya, kepada seluruh saudara kita muslimin dan muslimat. Sekarang ini banyak sekali kita belajar ya, ilmu syariat seperti ilmu Al-Quran, ilmu hadis. Mungkin di media itu juga sudah banyak Kak ya, Sudah banyak sekali penjelasan ya. Tetapi ilmu-ilmu yang seperti itu artinya itu mudah untuk dipelajari karena itu sifatnya umum. Nah, kadang-kadang kita mendengar ceramah-ceramah, tetapi tidak ada ilmu yang bisa kita ambil dan kita praktekkan dari ceramah-ceramah tersebut. Betul. Nah, salah satu ilmu yang bisa bermanfaat adalah ilmu yang benar-benar diturunkan. Ya, diturunkan artinya di dalam, kalau dalam bahasa kami Semendo itu ada istilahnya beduduk. Beduduk itu artinya kita itu berbaiat. Apabila kita berbaiat, artinya ilmu itu benar-benar dari hati ke hati. Dari hati ke hati. Nah, jadi setiap kata, setiap ucapan dan perbuatan itu tuh langsung ditumpahkan. Sebagaimana Rasulullah SAW artinya mengajari para sahabat itu dari hati ke hati. Ya, betul. Itulah pesan kami kepada seluruh saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Tidak salah apabila kita belajar Al-Quran, kita belajar yang lain-lain Ya, itu. betul. Tetapi yang paling penting adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana prakteknya? Ya. Nah, sedangkan semua yang kita pelajari secara teori seperti Al-Quran itu teori. Bagaimana penerapannya di dalam jiwa kita? Betul. Nah, ini yang paling penting untuk kita benar-benar dibimbing oleh seorang mursyid namanya. Mursyid itu orang yang membimbing ke jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita sudah belajar ilmu syariat secara sempurna itu bagus, dan itu memang dianjurkan karena di dalam kita belajar ini ada tingkatan-tingkatan. Kalau zaman kita dahulu, orang-orang tua kita dahulu, mereka itu sebelum berbaiat thariqah itu harus sempurna syariatnya terlebih dahulu. Itu yang penting. Apabila mereka sudah melaksanakan ibadah dengan baik, sholatnya baik, dengan syariat-syariat yang lain sudah bagus, baru dibaiatkan thariqah sehingga menjadi sempurna. Ya. Tetapi zaman kita sekarang ini untuk mencapai kesempurnaan itu mungkin kita sulit cari cara. Betul. Jadi lebih baik kita thariqah menjadikan dasar atau fondasinya dulu, baru kita belajar syariat. Betul. Jadi dia komplit ya. Jadi sempurna ya. Jadi bagi yang sudah bersyariat, thariqah ini adalah penyempurna. Bagi yang belum bersyariat, thariqah ini adalah fondasi. Jadi setelah berthariqah nanti kita berangsur-angsur itu belajar kita syariatnya, bagaimana cara sholat, bagaimana cara muamalah yang lainnya itu kita belajar. Itu juga harus. Nah, jadi kita tidak bisa berthariqah saja tanpa bersyariat. Betul. Tidak saja bersyariat tanpa thariqah. Betul.
Jadi ungkapan para ulama, apabila kita bersyariat tanpa torikoh seperti kulit tanpa isi. Betul. Apabila kita misalnya bertorikoh saja tanpa bersyariat, itu adalah ada kesalahan, ada kesesatan. Nah, itulah Sesat yang nyata ya. yang nyata. Jadi harus komplit ya, syariat dan torikoh. Oke, terima kasih Kak ya untuk penyampaiannya kepada pemirsa sekalian. Siapa tahu pemirsa sekalian ini yang ingin mengetahui lebih lanjut atau ingin ikut belajar bagaimana caranya bertoriko, itu boleh komen di video ini, boleh. Nanti kita akan tunjukkan jalannya. Karena kita ini kan setiap permasalahan itu pasti ada jalannya. Jalan keluarnya itu pasti ada, teman-teman. Dan juga kan benar jika Ali Imron tadi bahwasanya pondasi. Jadi kalau kita sudah ada tiang tanpa pondasi itu mudah goyang. Ya, betul. Tapi kalau sudah dipakai pondasi, kita dirikan tiang, kita dirikan dinding, dirikan atap, otomatis pasti jadi kuat. Untuk saat ini mungkin itu dulu teman-teman yang ingin kami sampaikan kepada kalian. Untuk waktu dan tempat, terima kasih Kak. Terima kasih Nek Wadiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.